Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat ST KUA Biro Brajan dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara podcast ST KUA Biro Brajan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beliau Ustadz Eko Agus Wibowo SSOSI. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Biro Brajan sekaligus Ketua Pok Jaluh Kota Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Ferry. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan bekal-bekal di bulan suci Ramadan. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, ternyata kita saat ini sedang atau berada di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Artinya tinggal beberapa minggu lagi Ustadz kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Gitu nggak Ustadz? Iya betul Mas Ferry. Nah teman-teman semuanya, Ramadan itu kan ibaratnya seperti tamu yang agung gitu ya. Berarti kalau ada tamu yang datang, kita itu perlu siap-siap. Nah, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Dan mengapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan? Ustadz, ingin tanya nih Ustadz. Ya, gimana Mas Ferry? Kenapa sih kita harus senang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Ustadz? Terima kasih. Kenapa kita harus senang? Ya, karena bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 oleh Allah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu fungsinya untuk hudal linnas, sebagai petunjuk hidayah bagi manusia. Nah, ini salah satu keistimewaan yang disebutkan oleh Allah langsung. Kenapa bulan Ramadan itu istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Nah, banyak lagi juga di dalam hadis Kanjeng Nabi juga menyebutkan terkait dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, bulan yang penuh dengan rahmat, ya, bulan yang penuh dengan maghfirah. Itu Mas Berin itu sedikit teman-teman semuanya. Ya. Jadi kenapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan? Karena di dalamnya itu terkandung salah satu mukjizat itu diturunkan itu ya, Al-Quran, kemudian bulan yang berkah dan lain sebagainya. Nah Ustadz, yang kedua ini kira-kira bekal apa sih yang harus kita siapkan dari sekarang agar nanti ketika di bulan suci Ramadan kita sudah siap, sudah mantap, sudah senang dan lain sebagainya Ustadz. Terima kasih Mas Berlin. Nah, ini yang sahabat IST yang berbahagia, maka sebagaimana yang disampaikan Rasulullah ketika Usamah bin Zaid ya bertanya terkait dengan aktivitas beliau di bulan Sya'ban kok memperbanyak ibadah puasa, maka beliau Rasulullah SAW menyampaikan zalika syahrun yakbulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan. Dilalaikan ya, oleh manusia. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan, karena terletak di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab itu ya kegiatan-kegiatan, kalau saat ini ya ada pengajian Isra Mi'raj, terus juga ada yang kemudian di situ karena bulan Rajab termasuk bulan yang diutamakan. Nah, orang akan ingat karena ada peristiwa penting. Apalagi nanti dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini terletak di tengah-tengahnya. Nah, ini maka Kanjeng Nabi juga menyebut, nah ini sering dilupakan karena memang terletak di antara kedua bulan istimewa gitu ya. Bulan yang diutamakan dan bulan yang istimewa. Kemudian Kanjeng Nabi juga menyampaikan lagi wa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan di mana diangkatnya amal-amal ya manusia ke hadirat Tuhan semesta alam. Nah, ini jadi Kanjeng Nabi yang menguatkan, jadi di bulan Sya'ban ini juga ada keistimewaannya. Ya, ada keistimewaannya kan. Hanya Ramadan itu. Iya, tidak ada. Jadi ini juga ada istimewaannya. Ya, jadi diangkatnya amal manusia ke hadirat ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi memperkuat lagi fauhibbu ayal fa'amali wa ana shaimun. Aku ingin ketika diangkat amalku aku sedang berpuasa. Nah, di sini kalau kita membaca hadis ini apa yang bisa kemudian kita pelajari? Pelajarannya
ya maka Kanjeng Nabi di sini mempersiapkan. Ada persiapan, Ada persiapan di bulan Sya'ban gitu ya, di bulan Sya'ban sebelum masuk di bulan Ramadan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan fauhibbu, aku ingin ketika amalku diangkat aku sedang berpuasa. Nah, maka di sini Kanjeng Nabi sudah ya memberikan contoh kepada kita untuk mempersiapkan. Karena tamu yang datang ini istimewa. Ya, sangat istimewa. Ya, istimewa tidak ada di tahun-tahun berikutnya karena ya hanya di tahun ini, tahun berikutnya pun berbeda. Maksudnya begitu, bukan kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya ya belum tentu sama dengan tahun ini. Iya. Ya, itu pun kalau ada jaminan gitu ya nggak ada jaminan. Maka kita ini sebenarnya hanya punya 3 waktu. Waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu yang lampau. Waktu lampau sudah berlalu dan itu bukan milik kita. Ya. Waktu yang akan datang seperti yang Mas Belin sampaikan belum tentu menjadi milik kita. Nah, waktu saat inilah yang kemudian harus kita maksimalkan. Nah, persiapan yang pertama, maka mari sahabat IST kita siapkan hati kita. Karena hati ini menjadi ya penggerak utama, sebagaimana Kanjeng Nabi juga menyampaikan ya, ingatlah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ya. Apabila segumpal daging itu baik, idza saluhat saluhal jasadu kullu, maka seluruhnya pun juga akan baik. Tapi sebaiknya jika hati itu rusak, maka semuanya pun juga akan rusak. Mengikuti. Maka Kanjeng Nabi di akhir ala wahyal, itulah hati. Maka hati ini menjadi penggerak. Ya, kalau hati kita baik, maka insya Allah nanti ya semuanya juga akan diberikan kemudahan. Nah, untuk membersihkan hati, ya hubungan kita kalau pada sesama manusia ya kita saling memaafkan. Ya, kalau bahasa kita sana ya kosong-kosong. Nah, bukan nul-nul. Iya, nul-nul. Nah, sebenarnya tidak harus nunggu di waktu Idul Fitri. Syawal itu yang Syawal enggak ya, karena memaafkan itu ya bersegera mungkin. Ya, jadi coba kalau sahabat ST perhatikan, kalau ada orang meninggal itu ahli waris atau kemudian keluarga tuh yang milik keluarga, di situ nanti juga akan menyampaikan apabila ada hak adami. Salah satunya ketika ada permasalahan yang kemudian masih mengganjal, ya, maka untuk kemudian saling memaafkan. Segera diselesaikan. Nah, apakah harus kemudian menunggu diwakilkan? Nah, maka segera untuk saling. Yang kedua, hubungan kita kepada Allah, maka ya dengan kita memperbanyak istighfar dan bertobat. Ya, karena ya kita ini harus menyadari kita ini bukan makhluk yang sempurna. Ya, kita ini makhluk yang memang ya diciptakan oleh Allah, ada kekurangan. Ada salah. Karena yang sempurna hanya milik Allah. Kita banyak lupa dan juga kita ada kesalahan-kesalahan yang kemudian kita perbuat. Maka Allah itu Maha Pengampun dan diperintahkan wasari'u, bersegera untuk mencari ampunan. Nah, ini yang pertama. Maka mari kita persiapkan hati kita biar ketika masuk Ramadan sudah tidak ada syahwat di antara kita. Nah, iyalah. Ya, kalau hubungan kita sesama manusia ya tidak ada dusta di antara kita ya. Itu. Yang kedua, Ustaz. Nah, yang kedua ini persiapan ilmu. Nah, ilmu ini penting. Nah, maka kalau tidak salah ada kutipan, ya, ini dari Imam Syafi'i kalau nggak salah itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Maka siapapun yang ingin dunia, maka ya dengan ilmu. Siapapun yang ingin akhirat, ya dengan ilmu. Wa man arada huma, dan siapapun yang ingin dunia juga dengan ilmu. Nah, maka Ramadan ini juga perlu diilmoni lah. Ya. Harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Berarti biar tahu mana yang membatalkan, betul. Mana gitu ya, biar kita mengetahui mana yang kemudian hal-hal yang membatalkan. Insya Allah kalau yang membatalkan ini sudah paham, ya sudah sampai apil nih jawabannya. Cetok. Karena ya menahan makan, minum dari subuh sampai kemudian maghrib, dan juga kalau yang berhubungan suami istri atau itu dilarang ketika di siang hari. Tetapi yang kadang-kadang kita nggak ngeh itu kaitannya dengan pantangan-pantangan yang bisa mengurangi pahalanya. Ya, kita kalau kita membaca di hadis Nabi itu kan juga menyampaikan ada warningnya. Ada orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan jual atas. Nah, ini kenapa Kanjeng Nabi kok menyampaikan seperti itu? Ini kan berarti ada sesuatu yang orang itu puasa secara lahirnya, makan minum tidak dilakukan atau kemudian ditahan, berhubungan suami ditahan, tetapi ya itu tadi yang lainnya tidak ditahan. Ghibah, batinnya yang ngerasani dan itu kan juga karena apa ya, kalau yang ngerumpi itu kadang-kadang ya tekan ngendinti, nah itu kadang asik ya, karena gosip itu semakin digosok semakin sip, jadi nggak kelihatan. Itu tidak membatalkan, tetapi menjadi
ya mengurangi pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi ilmu penting. Maka monggo kita ketahui Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah, bulan maghfirah. Nah, kalau dibagi waktu Ramadan itu kan ada waktu siang, waktu malam, dan waktu sahur. Hadisnya pun itu sendiri-sendiri kaitannya dengan maghfirah. Di siang hari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Itu kan siapapun yang berpuasa itu kan di siang hari, dari subuh sampai maghrib. Didasari dengan keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan mengampuni dosanya. Nanti di malam hari man qoma Ramadhana imanan wahtisama, cuman bedanya soma koma. Nanti ada lagi man qoma lailatal qadri imanan. Ini di siang hari dengan berpuasa tidak hanya puasa saja, tapi bagaimana ibadah yang lain juga dijaga. Nanti di malam hari itu ada dasar sendiri, maghfirahnya Allah sediakan. Menegakkan malam itu juga tidak hanya dengan sholat tarawih saja, tapi dengan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran dan tadarus dan lain sebagainya. Karena amal yang utama di bulan Ramadan itu ada puasa, ada sholat, baca Quran, sedekah. Ini amal utama. Tapi amal yang lain juga baik, perlu kemudian kita. Nah, yang ketiganya kita juga perlu persiapan apa? Persiapan ruhi. Nah, ruhi ini ya kita dengan apa? Dengan membiasakan, sebagaimana Kanjeng Nabi tadi memberikan contoh, fa'uhibbu ayal fa'amali wa ana shaimun. Kanjeng Nabi di bulan Sya'ban ini berbanyak ibadah puasa. Nah, kita pun juga seperti itu, membiasakan ruh kita agar terbiasa puasa, agar terbiasa sholat sunnahnya, sholat wajibnya, kemudian berjamaah, baca Qur'annya. Ya, mari kita awali. Ya, kita sekarang di bulan Sya'ban, ya mulai di bulan Sya'ban. Agar apa? Kita sudah terbiasa. Untuk melakukan kebaikan gitu. Iya, jangan sampai nanti masuk Ramadan baru kita latihan. Nah, iya. Ini ya makanya ya kadang-kadang kita kalau melihat di bulan Ramadan itu kenapa tambah hari softnya tambah penuh, softnya, karpetnya yang hilang, karpetnya penuh, orangnya nggak tahu. Nah, ini kan perlu kemudian juga menjadi perhatian kita. Nah, ini jadi yang ketiganya, mari kita siapkan rohani kita ini ya, kita sudah mempersiapkan. Nah, yang keempatnya persiapan fisik, jasmani. Nah, ini maka ya saat ini ya pola hidup bersih dan sehat. Maka bagaimana kita menjaga pola makan kita, karena puasa itu sebenarnya tidak hanya menahan makan dan minum saja. Sebenarnya kan itu juga kalau jadi kalau kita perhatikan, Allah itu memberikan kita kesempatan 11 bulan mau makan kapanpun boleh. Makan kapan. Ya, yang penting di situ halalan thayyibah. Harus halal. Mau jam 7 boleh, jam 10 boleh. Nah, kita ini minta oleh Allah hanya cuma 1 bulan, 30 atau 29 hari. Nah, ini kan Allah itu memberikan kita sebenarnya ya waktu 30 hari itu menahan, dalam arti menahan ini tidak hanya menahan, tapi menahan hawa nafsu kita. Jangan sampai hanya kemudian mengganti pola makan. Dalam arti pola makan itu hanya makan pagi, pindah jamnya. Nanti waktu sahur juga harus kemudian penuh, waktu berbuka balas dendam. Tapi memang betul-betul untuk menahan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan. Maka puasa di bulan Ramadan ini bulan perjuangan. Betul. Bukan malah bulan kemudian ya penghabisan. Coba Mas Belin perhatikan kalau tanya kepada istri, kira-kira pengeluarannya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak ini. Ya, kenapa itu kok lebih banyak? Ini kan lebih sedikit. Tapi ini masuknya juga lebih banyak. Ya belum tentu ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi mari kita siapkan betul bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa minggu lagi. Tadi persiapannya yaitu satu, hatinya kita kuatkan, kemudian dengan ilmu, kemudian dengan jasmani dan rohaninya. Untuk closing statement, Ustaz, apa yang harus kita betul-betul kita lakukan dari sekarang, Ustaz? Terima kasih Mas Belin. Tadi kita tambah sedikit, tadi masih ada persiapan harta. Ya, ini perlu kita persiapkan. Ya, nantinya ada kewajiban yang kemudian dilakukan di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Kalau kemudian kita mampu sudah cukup nisabnya, ya zakat mal juga dikeluarkan. Karena kalau zakat fitrah itu ya kemampuan atau kemudian kewajiban bagi mereka yang mampu. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Dan yang terakhir juga memperbanyak doa.
Ya, doa yang masyhur itu kan sering dilafalkan dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan. Tapi dengan bahasa Indonesia pun Allah Maha mendengar. Boleh. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan, berikan sehat walafiat dan seterusnya. Nah, terakhir mari kita jadikan bulan Sya'ban ini bulan untuk apa? Untuk persiapan kita. Maka latihlah diri kita, sempatkan diri kita, luangkan diri kita ini untuk apa? Untuk kemudian ya melatih agar apa yang kemudian mau kita lakukan di bulan Ramadan itu betul-betul sudah terbiasa, sudah tertata. Maka jadikan bulan Sya'ban ini juga apa? Sebagai agenda atau kemudian mempersiapkan kurikulum atau agenda yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Ya, mungkin itu saja. Semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Ya, itu tadi teman-teman TST KUA Biro Brajan terkait dengan bekal yang harus kita siapkan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tahun ini mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wa afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.